Dan sampai saat ini kita tidak punya report ya bahwa cyber Polri misalnya melakukan penggerbekan kepada pemilik akun Fufufafa dan kita tidak tahu siapa pemiliknya yang kemudian katanya mau di-spill disampaikan oleh Menkominfo. Karena seperti kata Royce Rose 99,9% Fufufafa itu adalah Gibran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap komponen masyarakat, politisi, termasuk Prabowo terhadap fenomena Fufufafa ini. Ini ada hal yang menarik ya soal Fufufafa, karena kita harus keep on eye, konsentrasi lagi ya. Setelah peristiwa Kemang, kita balik lagi ke Fufufafa untuk melihat ya sejauh mana kebenaran Fufufafa ini ya meyakinkan publik bahwa Raka Buming layak atau tidak layak dilantik sebagai wakil presiden. Saya sudah sebutkan jalannya ada, yaitu menggunakan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana di sana menyebutkan soal keterpenuhan syarat sebagai calon wakil presiden. Dan jangan lupa presidential election atau proses berpilpres itu belum selesai karena belum diakhiri dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga kalau ada presiden dan wakil presiden terpilih tidak lagi memenuhi syarat, walaupun sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 yang lalu, bisa saja dia tidak dilantik. Nah, hanya persoalannya siapa yang memutuskan tidak dilantik karena tidak terpenuhi lagi syarat tersebut? Ya harusnya KPU. Tetapi kenapa KPU? Karena KPU juga kan mencoret-coret anggota dewan terpilih. Karena tidak lagi memenuhi syarat, antara lain misalnya sudah dipecat dari partai politik. Itu kan sama logikanya. Oh, anggota dewan beda dong. Oh, sama saja, sama-sama elected official ya. Tetapi kalau anggota KPU tidak berani mencoret Fufufafa, ya harus institusi yang lebih kredibel dan lebih tinggi mencoretnya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan menurut konstitusi untuk melantik presiden dan wakil presiden. Karena Fufufafa tidak lagi memenuhi syarat akibat melakukan perbuatan tercela pada tahun 2014, 2019 dan saat ini karena tidak mengakui akun itu milik dia sehingga bisa dianggap melakukan kebohongan publik ya. Tidak ada statement dari yang bersangkutan, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela juga. Itu konstruksi hukum tata negaranya ya. Apakah kemudian hukum tata negara ini workable atau tidak, ya it is not my business. Tapi urusan saya adalah bagaimana menjelaskan governance kalau seandainya gara-gara Fufufafa ini Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik atau dituntut agar tidak dilantik lagi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden terpilih atau calon wakil presiden ya. Begitu sobat RH sekalian. Dan saya meluncurkan polling ya. Seberapa persen Anda yakin ya Fufufafa itu adalah Gibran? Tanda tanya. A 100%. B 99,9%. C tidak tahu. Tidak tahu ya. Garis miring tidak menjawab ya. Oke, sobat era sekalian, itu just testing the water ya. Karena saya tidak ingin memberikan persentase yang lebih kecil ya. Karena 99,9% itu adalah
yang dikatakan oleh Roy Suryo ya. Roy Suryo. Dan ini ada satu berita ya, sesuai dengan janji saya akan back to Fufu Fafa setelah peristiwa Kemang. Ini ada begini. Jejak digital 1 Oktober 2011, titik 2, Kaisang kasih selamat ultah untuk Gibran, malah tersambung ke Fufu Fafa. Nanti kita saatnya kita setel juga ya video dengan Rosiana Silalahi yang ya begitulah menunjukkan Gibran. Kelihatannya pada waktu itu lagi cut, tidak on ya, ketika tidak ada sorotan kamera televisi ya. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Suara.com. Gibran Rakabuming Raka memperingati hari jadinya yang ke-37 tahun pada Selasa 1 Oktober lalu ya. Menariknya tepat pada hari yang sama Iriana Jokowi juga merayakan ulang tahun yang ke-61 tahun. Wah, sama seperti usia Marissa Haque ya. Kita ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulangnya seorang aktris besar ya, pernah memenangkan Festival Film Asia ya. Dalam film judul Matahari kalau tidak salah, Matahariku ya, ketika Marissa Haque menjadi seorang gagu ya, Marissa Haque ya. Tak heran jika Kaisang Pangarep pernah mengucapkan selamat ulang tahun untuk kedua anggota keluarganya itu melalui satu postingan yang sama. Momen ini sebagaimana terjadi pada 1 Oktober 2011 silam. Selamat ultah Ibu sama Mas @RKGBRN. Begitulah bunyi cuitan Kaisang yang kekinian kembali diviralkan di platform X. Bukan tanpa alasan cuitan tersebut kembali viral sebab warganet dibuat salah fokus dengan akun @RKGBRN yang ditandai Kaisang. Seperti disoroti oleh akun X pegiat media sosial John Sitorus, rupanya akun @RKGBRN yang ditandai Kaisang di cuitannya malah terafiliasi dengan akun Kaskus Fufu Fafa. Akun @fufufafa ini sendiri belakangan disorot karena postingan-postingan lawasnya yang meresahkan seperti pernah menghina Prabowo Subianto dan keluarga hingga menuliskan komentar tak senonoh terhadap beberapa artis wanita. Ya, on this day tepat 13 tahun yang lalu pada 1 Oktober 2011, Mas Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iriana Jokowi dan Mas Gibran, pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Sehat-sehat ya kalian sekeluarga, mue hehehe, tutur John. John juga melampirkan tangkapan layar yang menjadi bukti keterkaitan akun @RKGBRN yang ditandai Kaisang dengan akun Fufu Fafa yang kontroversial ya, bisa ditampilkan ya. Jadi entertainment Prime ID Raka Genarli lupa password nggak bisa login, nama Raka, Twitter @RKGBRN ya. Kak Kaisang selamat ultah Ibu sama Mas RKGBRN. Rupanya pada 26 Juli 2013 silam @fufufafa pernah mengumbar sederet akun media sosialnya selain di Kaskus, salah satunya akun Twitter yang kini sudah berubah nama menjadi X. Prime ID _2 Raka Genarli lupa password nggak bisa login, nama Raka, Twitter @RKGBRN, tulis Fufu Fafa. Tak pelak postingan ini langsung diramaikan dengan komentar warganet termasuk yang menandai akun X Gibran untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday Pak Wapres @gilgibran_tweet. Komentar warganet, hahaha nongol juga ya bang. Jadi inget kan ucap warganet, diingetin terus biar nggak lupa imbuh warganet. Turut mengucapkan HUT buat Ibu Iriana dan Mas @gibran_tweet sesuai postingan Mas @Kaisang. Tetap sehat seluruh keluarga timpal warganet. Ya sobat RH sekalian, itu soal Fufu Fafa ya. Begitu ya sobat RH sekalian. Dan kita seperti janji saya ya, tidak mau melupakan Fufu Fafa ya. Karena saya mengatakan peristiwa Kemang itu dengan 3 skenario. Salah satunya adalah pengalihan isu terhadap Fufu Fafa. Sekali lagi saudara sekalian, saya menjelaskan bekerjanya hukum tata negara. Ini belum ada atau tidak ada presiden sebelumnya.
tetapi bukan kemudian tidak bisa dilogikakan, dinalarkan dan kemudian diberikan argumentasi tata negaranya, ya, seandainya Gibran memang tidak dilantik karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang calon wakil presiden. Sekali lagi, kejadiannya bukan hanya 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi hari ini ketika yang bersangkutan tidak mengakui, bahkan secara tidak langsung mengatakan bahwa itu bukan milik dia. Takon sing duwe, ya. Takon sing duwe itu maksudnya tanya kepada yang punya. Artinya dia tidak mengakui, padahal Roy Suryo dan beberapa pakar IT ya mengatakan bahwa 99,9% akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan sampai saat ini kita tidak punya record ya bahwa cyber Polri misalnya melakukan penggerbekan kepada pemilik akun Fufufafa dan kita tidak tahu siapa pemiliknya yang kemudian katanya mau di-spill, disampaikan oleh Menkominfo. Belakangan Budi Aristiadi juga mengatakan nggak tahu soal Fufufafa ya ketika ditanyakan, karena sebelumnya dia mengatakan dia sudah tahu akun Fufufafa dan akan diumumkan, ternyata tidak jadi karena dia jangan-jangan takut juga nanti dituntut melakukan kebohongan publik kalau tidak lagi berkuasa. Hati-hati ya mereka-mereka yang melakukan kebohongan publik ya. Ini pertanyaan ya dan saya kira logis ya untuk ditanyakan. Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya apa yang sudah pollingkan tadi ya soal keyakinan bahwa Fufufafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Jadi sobat Era sekalian, perlu kita tetap mempermasalahkannya agar kemudian tidak gone with the wind ya, berlalu bersama angin begitu saja. Jadi memang serba dilematis, maju kene, mundur kene kalau kata Kasino Dono Indro ya. Dan ini heboh di media massa bahwa adik Gibran diduga akui Fufufafa milik kakaknya. Netizen polos banget sih. Coba kita nanti lihat videonya sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Tapi ini juga ada beritanya ya. Beritanya suara.com. Video terbaru yang beredar di media sosial mengungkap rumor terbaru mengenai pemilik akun Kaskus Fufufafa. Berdasarkan rumor tersebut, adik Gibran Raka Buming sebut telah mengakui jika akun ini memang adalah milik sang kakak. Bukan sang kakek ya, sang kakak. Hal ini diungkap dalam salah satu video Bocor Alus Tempo yang diunggah ke laman YouTube. Video tersebut kemudian diunggah kembali oleh akun @triwul82 dan menjadi viral di X atau Twitter ya. Dalam video tersebut diskusi mengenai pemilik akun Kaskus Fufufafa serta polemik yang terjadi di pemerintahan Jokowi usai akun tersebut muncul ke publik. Menurut informasi yang beredar, adik Gibran Raka Buming disebut-sebut mengakui jika pemilik akun Kaskus Fufufafa memang benar adalah milik sang kakak, bukan sang kakek ya. Pengakuan ini rupanya membuat pemerintahan gusar. Ditanya lagi itu tuh ke adiknya mengakui itu akun Kaskus Fufufafa punya si kakak, abangnya, ujar podcaster dalam video tersebut. Rumor terbaru yang menyebut bahwa adik Gibran Raka Buming mengakui pemilik akun Kaskus Fufufafa adalah kakaknya ini cukup membuat geger laman X. Berbagai komentar kemudian membanjiri kolom balasan unggahan tersebut. Ditunggu baju adik Fufufafa, balas netizen. Kan? Karena kemarin Kaisang mengunggah anak atau Putra Mulyono ya. Mas Ketua Umum emang polos orangnya, jadi kebongkar deh komentar akun lainnya. Polos bener sih Kaisang, ungkap netizen. Si Fufufafa masih ngelak juga, hadeh dasar anak haha konstitusi, tulis akun lainnya. Tidak diungkap dengan pasti mengenai sosok adik Gibran Raka Buming yang dimaksud. Namun beberapa netizen menduga jika sosok tersebut adalah Kaisang Pangarep. Sayangnya kabar mengenai pemilik akun Kaskus Fufufafa ini masih belum dipastikan kebenarannya hingga saat ini. Karena belum ada pengakuan. Ya, bahkan mau diganti namanya menjadi Slamet. Ya, Selamat maksudnya ya. Jadi sobat Era sekalian, itu
Fufufafa ya. Dan coba kita spill tempo ya. Bocor alus, apa yang dikatakan bocor alus tempo tersebut terhadap ini ya. Tapi sebelumnya ada juga berita yang dibuat oleh Demokrasi ya. Demokrasi juga membuat berita yaitu viral adik Gibran diduga agui Fufufafa milik kakaknya, netizen polos banget sih, kurang lebih sama rupanya ya. Oke sobat RS sekalian, coba kita dengarkan video yang sempat beredar ya mengenai akun ini. Dan kita tinggalkan sedikit selebgram Nabila Aprilia. Oke silakan. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih Pram, terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufufafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufufafa itu Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufufafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu. Muncul juga rumor atau isu gitu ya bahwa Puan ini akan diusung untuk menjadi wakil presiden. Ya, gitu. gue juga dengar info itu bahwa nantinya Puan digadang-gadang lah untuk menggantikan Gibran. Betul. Jika ada desakan masyarakat yang sangat besar terhadap wakil presiden dan kompetisinya sebagai wapres gitu. Bagus. Iya sobat RS sekalian, itu tadi terima kasih Kaisang Pangarep videonya. Jadi ada aja kreatif netizen ini ya. Jadi sobat RS sekalian, itu di-spill dari bocor alus Tempo. Tentu mereka punya kredibilitas karena mereka punya perangkat investigasi ya. Informasi pun pasti mengalir kepada mereka karena mereka adalah institusi yang sudah mapan. Jadi saudara sekalian ya, sebenarnya tidak perlu diakui lagi karena seperti kata Royce 99,9% Fufufafa itu adalah Gibran. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap komponen masyarakat, politisi, termasuk Prabowo terhadap fenomena Fufufafa ini. Termasuk juga sinyalemen, assessment dari Dr. Tifa ya, Tifauza Tiasuma yang kemudian menangkap ada masalah kejiwaan di dalam diri Fufufafa. Disebut dengan 4 hal, skizofrenia, kemudian disebut juga obsessive compulsiveness, disebut juga addicted, dan disebut juga psikopat. Ya. Jadi ada 4 istilah yang merujuk pada ketidakmampuan rohani seandainya mau diberikan kepercayaan sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Dan berdasarkan pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 7 2017 ya tentu Gibran tidak lagi memenuhi syarat kalau seandainya kemudian ada upaya untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan, itu satu. Yang kedua, kalau ada upaya untuk kemudian mengaitkan Fufufafa dengan perbuatan tercela. Jadi perbuatan tercelanya itu bukan 5 atau 10 tahun yang lalu sebagaimana sering saya singgung, tapi baru saja terjadi. Roy Suryo menambahkan bahwa perbuatan tercela itu adalah
dua hal, yaitu upaya untuk menghilangkan postingan, menghilangkan jejak. Sudah ada kira-kira 1.200 postingan yang dihilangkan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah ada upaya untuk menghilangkan jejak dengan mengganti nama, identitas dari Gibran menjadi Slamet. Ini juga yang menjadi persoalan Sobat Era sekalian. Jadi kalau kita lihat masalahnya tidak hanya masalah yang terjadi baru-baru ini saja, tapi yang terjadi kemarin 5-10 tahun yang lalu, tapi terjadi baru-baru ini saja. Dan apa yang disampaikan bocor alus Tempo itu adalah konfirmasi bahwa semakin menguatkan bahwa Fufu Fafa is Gibran, Gibran is Fufu Fafa. Terlepas Roy Suryo sendiri diadukan ke polisi ya oleh pasukan bawah tanah Jokowi, tetapi tidak bisa membantah atau katakanlah memberikan pendapat yang berbeda dibandingkan apa yang disampaikan oleh Gibran, disampaikan oleh Roy Suryo bahwa Fufu Fafa adalah Gibran dan Gibran adalah Fufu Fafa. Jadi saudara sekalian ya, kita minta rasionalitasnya. Kalau Gibran itu adalah Fufu Fafa, ya akui. Lalu konsekuensinya dihadapi. Belum tentu juga MPR memberhentikan. Tetapi kalau Fufu Fafa tidak mengakuinya, itu berarti dia sudah melakukan kebohongan publik yang subject to impeachment karena melakukan perbuatan tercela kalau sudah diangkat. Tapi kalau belum diangkat, ya melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, di mana syarat untuk menjadi wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Begitu Sobat Era sekalian ya, yang harus kita pahami ya.